Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman nafa'a bi'ulumihi fid darain amin. Al-muridu li harsil akhirah as-saliku li tariqiha la yakhlu an sittati ahwali, imma 'abid wa imma 'alim wa imma muta'allim wa imma walin wa imma muhtarib wa imma muwahhid mustaghriqun bil wahidis samad. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrillah. Sebenar giliran ini giliran tiang dengan tetap giliran tiang rebu ketelu. Misalnya makin bulan Agustus niki rebu terakhir ada 5 kali rebu. Betulan sendiri kau berdait-dait ngizin ke adinda baru sebenarnya sangin si makin lu ngizin ke baru ke adinda ada tumben tak berdait bega layak itu berdait kurang lebih Jalian sendeman haji makin tak berdait malik. Walhamdulillah wa syukrillah. Biarpun Masjid Doi niki 98% jari kali ngapa 5 jari. Wajari pacu, alhamdulillah wa syukrillah. Niki nikmat Allah. Nikmat Allah saat kita Allah Ta'ala wajib kita mensyukuri. Di antara mensyukuri nikmat Allah tenginsi masjid ini. Kita mengisi dengan ibadah. Kita isi dengan ibadah. Di antara ibadah majlis ini melinggih ini majlis ilmu. Karena majlis ilmu niki Malik Nabi taman daripada taman syurga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Hilaqul dzikri. Apabila kau lewat milik taman syurga farta'u, telah disebut. Telik niat kegiatan. Farta'u. Sahabat niki bingung. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah, sampai terbawa sin taman surga. Qala hilaqul zikri, tempat duduknya orang berzikir. Dia apa zikir? La ilaha illallah, la ilaha. Niki doang. Termasuk zikir adalah majlis ilmu. Tidak ada majlis yang paling afdal selain majlis ilmu. Tidak ada. Nah, sehingga disebut raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman syurga. Ini adalah hilaqul zikri. Nah, jadi hilaqul zikri niki dina zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Termasuk yang paling afdal yaitu majlis ilmu. Melinggih di majlis ilmu niki adalah kita sedang memetik buah daripada syurga. Maka tunggu untuk perbaiki niat niki, salah-salah niat. Dengan dinara arti tak berdua ilmu luwe, dinara arti tak berdua harta benda banyak, tidak ada artinya kita punya jabatan. Namun dia terbaragi dengan akhlak. Di antaranya akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama manusia. Dia pengajah-ajah dengan toa. Solah-solah tata cara praktik perangan niki dia pengajah dengan toat. Secara sekaligus ia ajaran agama.
bagus-bagus tate careun eder patet pratik prangan. Tate careun eder patet unikaneun dai pratik prangan. Kemudian sholah niki memes alaita lampak dimanapun kita berada, dengan siapapun kita duduk, pasti kita akan dapat kebahagiaan. Kalian tak berdaya batul sholah saleh. Kalian tak berdaya pejabat, kita akan diterima dengan baik. Lemun wah dikenal kita, sholah tate careun unikane eder patet pratik prangan. Niki filsafat dengan toa. Bembeli tak ngaji enggak niki sita tepriri niki. Lalu ngaji untuk apa? Ngaji niki. Kita tepriri apa yang diperbaiki? Unikane tate careun eder patet pratik prangan. Selesai. Nambi to narak niki. Be sumber saran tate careun unikane pratik prangan niki sumbernya adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicontohi dengan contoh yang nyata. Tercontohi dengan contoh yang nyata. Maka sangatlah beruntung orang-orang yang hidup di eranya Nabi. Sangat beruntung. Manik Nabi khairul qarni khairukum qarni summa yali. Paling bagus di antara kamu yang hidup di masaku, di masanya eranya Nabi. Karena apapun masalah yang dikerjakan yang timbul niki langsung ditanya kepada Rasulullah SAW. Tusulang di baginda Nabi SAW. Nah kemudian Sumayali, kemudian setelah itu para era sahabat, era para sahabat. Jadi eranya Nabi yang bertemu langsung dengan baginda Nabi SAW, beriman kepadanya, mati dalam keadaan iman Islam, walau saghiran au a'ma. Tebausin arah sahabat. Sahabat Nabi udul, semuanya bagus. Telah diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih para sahabat Nabi yang ikut bai'atur ridwan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin alladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajar. Laqad tahqiq. Laqad radiyallahu. Aku telah meredai. Siapa yang diredai oleh Allah? 'Anil mu'minin, orang-orang mukmin alladzina yubayyi'unaka tahta syajarah, yang ikut bai'ah dengan Nabi di bawah pohon kayu, di mana pada itu di Hudaybiyah. Maka sahabat Nabi ada yang sudah dipastikan mendapat redha Allah, maka tidak boleh kita mencela sahabat. Nah niki kelompok namanya kelompok Syiah itu mencela sahabat. Kelompok Syiah ini mencela Abu Bakar Siddiq, mencela Sayyidina Umar, mencela Sayyidina Utsman, mengkafirkan Siti Aisyah. Padahal mereka itu adalah telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin mereka para sahabat itu. Maka apa yang terjadi pada sahabat kita tidak usah bicara, kecuali ta'lim untuk belajar. Maka kejadian antara Ali dengan Muawiyah, kejadian kita tidak perlu memperdalam. Karena apa? Sahabat Nabi telah udur. Semuanya adil. Sahabat Nabi, para sahabat. Siapa yang disebut dengan sahabat? Man laqiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang bertemu langsung. Wa amana bi, dan beriman kepada Rasulullah SAW. Wa mata ala dzalik, dan meninggal dunia dalam keadaan Islam, walau saghiran, sekalipun masih kecil, au a'ma, atau buta seperti Abdullah ibni Ummi Maktum. Khairukum qarni summa yali, setelah itu era sahabat. Karena era sahabat ini bertemu dengan Nabi, apa yang dilihat ditiru ketika Rasulullah SAW masih hidup itu dilaksanakan. Maka jangan heran adanya perbedaan.
antara mazhab Syafi'i menaruh selekap, mazhab Maliki siap. Memang memiliki landasan-landasan. Semuanya hasil ijtihad mereka benar semua. Nah, itu benar. Nah, kemudian sahabat-sahabat ini bertebaran. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Baghdad, ada yang ke Syria, ada yang ke Persia dan seterusnya. Menyebarkan agama. Maka mereka membawa agama sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari baginda Nabi SAW. Baru muncul ulama-ulama, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, mengumpulkan hadis-hadis niki. Nah, dikumpulkan hadis-hadis niki, dia membaca setiap peluh mangku. Kita baca sekarang sesuai dengan nalar guru, di mana guru kita terima, kemudian guru dari guru sampai kepada sahabat kepada Nabi kepada Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu namanya sanad ilmu, sanad keilmuan kita perlu, sangat perlu niki. Kenapa? Marakain HP dicas. Misalnya makin saya terima hadis dari guru saya. Guru saya menerima dari gurunya menerima dari gurunya dari gurunya sampai ke Imam Bukhari. Kemudian Imam Bukhari menerima dari gurunya dari gurunya sampai kepada Nabi menerima dari Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muttasil sanad. Mara contoh yang selalu tiang amalkan dan pelungguh mendengarkan, yaitu membaca ayat kursi dubura kulli salawatil maktubah. Niki saya terima dari guru saya musalsal, secara hadis musalsalun qul ma'ala wasfin ata mislu ama wallahi ambanil fata. Jadi saya menerima dari guru saya, namanya Fadilatul Allamah Syekh Ismail Zain Al-Yamani Al-Makki, dan guru saya Syekh Abdullah Said Lahdi Al-Hadrami As-Sakhari, dan guru saya Syekh Zakaria Abdullah Bela, dan guru saya Imam Subayyin, Syekh Abdullah Subayyin, dan guru tiang niki Syekh Abdullah Khayyat. Niki salah seorang ulama besar pada era niki. Saya menerima hadis itu. Apa bahasa ulama niki? Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salawatil maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Hadis sahih niki. Man qara'a ayatal kursi, siapa di antara kita, man umum laki maupun perempuan, membaca ayat kursi dubura kulli salawatil maktubah, luaran sembahyang salima waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita baca ayat kursi setelah selesai sembahyang, mubasyaratan langsung dibaca atau setelah wirid-wirid yang lain. Yang penting setelah selesai sembahyang kita baca ayat kursi. Apa manik Nabi? Lam yamna'hu, tidak akan ada yang mencegah kamu untuk masuk surga illal maut, kecuali simsan dewa mati. Kita belum dimasukkan ke surga karena kita belum mati. Sadaqah Rasulullah, benar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita takut mati, amalkan ayat kursi. Pira-pira tak mati, silap baik. Jangan mati langsung tak tamak surga. Manik Nabi. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salawatil maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut, kecuali si tak ada mati. Nah niki bahasa ulama. Nah saya terima hadis niki, maka tiang amalkan terus. Sengaja saya keras-keras baca, ada sepuluh sambil minum. Sumbernya dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca juga laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ayatul hirsi. Niki ayatul hirsi dan bahasa. Apabila kita baca setiap hari ayatul hirsi pagi maupun malam, insyaallah aman dari segala macam bahaya. Niki hadis.
amina minas summi wal hadidi wal harik dan seterusnya. Sekalipun hadisnya dhaif, tetapi fadailul a'mal. Fadailul a'mal. Maka alhamdulillah wa syukurillah, harus berdua amalan tetap, wirid tetap. Marak tonton sabar. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Jadi paling tinggalan nih. Sebenarnya la ilaha illallah tidak ada nasnya nih. Yang ada nas tiga. Apabila kita selesai sembahyang baca subhanallah pun saya telukkan, alhamdulillah pun saya telukkan, Allahu akbar pun saya telukkan. Tidak ada la ilaha illallah yang banyak, tidak ada nasnya. Maka Allah yarham guru saya Syekh Ismail Usman Zain, hanya subhanallah alhamdulillah Allahu akbar pun saya telukkan. Kemudian di akhir la ilaha illallah wa la syarika lahu, tidak ada la ilaha illallah. Tapi para ulama menambah supaya kita tetap menjadi tenang hati kita. Tapi kalau cari nasnya yang sahih ada. Yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia nasnya yang dari Rasulullah SAW. Yang ada cuma saya telu subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Yang 33 atau lebih dari itu tidak ada. Yang ada maka di akhir dicukupkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Nah niki amalan tetap. Apabila kita memiliki amalan tetap, insya Allah kita akan mendapat sesuatu yang taufik dan hidayah, nur di dalam hati kita. Kalau kita mendapat amalan tetap, di antaranya amalan tetap yang pelunggum sami kerjakan niki, wirid tetap, yaitu setiap hari Rebu. Asal Rebu pelunggum meninggalkan semua kegiatan yang ada di rumah, mempadal rani pegawaian, datang di masjid. Karena apa? Wirid. Karena wirid, amalan tetap. Nah, pengiringan sak mangkin niki amalan tetap. Yes, atau bosen naran wirid. Jadi wirid niki atau ratib den apa bacaan doang, pekerjaan. Ada yang wirid dengan qabliyah ba'diyah. Ada yang wirid dengan tahajud. Ada yang wirid dengan salat duha. Ada yang wirid dengan sunatul wudu. Yang paling ditekankan oleh ulama wirid qabliyah subuh. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh khairun minad dunya. Lebih baik 2 rakaat itu daripada dunia dan seisi dunia. Niki adalah qabliyah subuh yang disebut dengan 2 rakaat sunatal fajri. Maka bahasa ulama rahimahullahu ta'ala, tidak ada seorang di antara kita yang tidak mengejar redha Allah. Tidak ada yang tidak mengejar mencari redha Allah, kemudian rahmat Allah, kemudian surganya Allah Ta'ala. Semua. Maka ulama menyebut al-murid li harsil akhirah. Orang-orang yang mengejar kebahagiaan akhirat niki tidak lepas daripada 6 perkara. Ilangan temete. Pertama, abid. Abid niki yaitu orang yang selalu tekun beribadah. Pirang-pirang malih tu li gede nikan ibadah samdai. Namanya abid. Dan tidak dia punya hiraukan dunia ni, namanya abid. Orang yang selalu tekun beribadah. Lagu ane mak ketua nunasang syekh ilim kelema orang tak baca Quran, kemudian zikir, kemudian duha, kemudian amalan-amalan lain. Apa mempikir? Tidak ada lain jawabannya. Saya mengerjakan ini adalah untuk redha Allah, kemudian rahmat Allah, syurganya Allah, ampunan Allah. Lagu iya langan miti. Langan apa? Langan abid. Arak masih batul sandenu holi-holi ni balik. Khuruj fisabilillah di parandiri.
Sampai di Pakistan, India, di petang dasi jelu, rasa ngambil 10 hari, rasa ngambil 5 hari. Ketua napung PT. Yang dicari apa? Redha Allah. Redha Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah, surganya Allah. Keberkahan dari Allah. Lagi lagan itu. Maka sangat salah orang-orang yang seperti niki wade batur. Itu lengek niki waktu yang semprak lebali. Jangan begitu karena terlalu picik pemikiran itu. Memang benar, kita benarkan pekerjaannya, pegawaiannya memang sholah. Tapi jangan menganggap diri kita paling sholah. Sementara lain ini salah doang. Nah ini kita salah nih, kita sombong nih. Itulah namanya takabur. Takabur di dalam ibadah. Hati-hati. Takabur niki ada kalanya kita takabur disebabkan karena jabatan kita. Takabur disebabkan karena harta benda kita. Takabur disebabkan karena ilmu kita. Takabur disebabkan karena kita punya posisi yang tinggi sama jamaah. Takabur disebabkan karena banyak pengikutnya. Hati-hati. Karena sombong niki masuk tuh di mana? Semua lini masuk. Lagu yang kita identik dengan sombong menurut kita dengan berdua harti pun diluit. Ampuraya. Seorang waliullah, orang saleh, terkenal pengarang, karangannya namanya Ibnu Athaillah. Syekh Abdul Qadir Jailani, orang kaya raya, lamparan sak lusut-lusut. Kalau pelunggu sami ke Mesir akan dilihat, hadza waqaf Syekh Abdul Qadir Jailani. Di Mesir 10 hektar dibuatkan rumah. Kalau tidak kaya, di mana dia dapat uang? Di mana dia akan dapat? Maka banyak ulama yang kaya raya. Allah yarham guru saya juga Syekh Muhammad Alawi Maliki, kaya raya. Luar biasa, sekoper kepek. Tapi tidak pernah terpengaruh dengan kekayaan itu. Tetap dia jaga hati. Tetap bisa onek niki. Unikane tapi cari edar patar perhati perangan. Itu yang dijaga. Ibnu Athaillah niki dalam manakib sejarah hidupnya. Pailasan sajari sorban marak tiang niki untuk arak malik sorban dia nombok niki. Nah niki khomsumiyad dinar. 50-an juta carana ya, engkah ni dah lain di mana jin jubah, di mana jin parfum. Tapi dia orang warak, orang saleh. Ditanya, ya Syekh, kenapa megah sekali busana yang kau pakai? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jawab. Maka kita mencari redha Allah dengan cara abid. Nomor 1. Nah, di antara contoh lah yang selalu di masjid, dinahuli di masjid, i'tikaf di masjid, karena tuanya, kesempatannya, kenikmatannya, macam-macam lah. Ada yang abidnya sampai ngadik sini anak, marah contoh sahabat. Bagus nih. Pekerjaan bagus dan mulia, amar ma'ruf nahi mungkar. Lagu dia sombong. Apa sih sombong? Parandin paling benar, paling parandin paling bersih, paling suci. Ini kiaran sombong. Sombong namanya. Sombong dengan ibadahnya. Maka hati-hati. Namun pengaji marak pelugum sami niki rajin ngaji, hati-hati. Hati angan niki jaga-jaga. Kita datang di sini karena Allah. Tidak mengharap pujian siapa-siapa. Semata-mata li ajlillah. Karena Allah. Itu namanya abid. Nah pelungguh juga mempunyai wiridan tetap. Ngaji bilang rebu. Arak tau sak ngaji ada lain-lain. Ada yang wiridnya dengan qiraatul Quran. Kira sembahyang maghrib tu ngaji seberak. Kira sembahyang isya ngaji seberak. Kira sembahyang subuh ngaji seberak. Nah, terus continue diamalkan niki yang sangat belik manfaat untuk pribadi kita. Kenapa? Hati kita diterangi dengan Al-Quran, diterangi dengan zikrullah, diterangi dengan segala-galanya.
Nah, melinggih di majelis ilmu niki pun sangat belik manfaatnya li logumkan. Yang kedua, orang mencari redha Allah, mencari surganya Allah dengan alim, dengan ilmu. Mencari redha Allah, mencari surganya Allah melalui ilmunya. Allah yarham guru saya Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki. Beliau mengatakan kepada muridnya, waqaftu nafsi lil ilmi. Waqaftu nafsi lil ilmi. Aku mewakafkan diri saya untuk ilmu. Harak seke Ilik Madura, murid beliau Ilik Madura. Kalau memang Syekh mewakafkan dirinya untuk ilmu, apa tujuannya ya Syekh? Ridha Allah, redanya Allah, rahmat Allah, surganya Allah, maghfiratillah. Padu, lebih hilangan nih. Itu jalannya dia dengan jalan ilmu. Maka ulama berkata, fal alim huwallazi yantafi'un nas bi'ilmih. Yang dia yang berguna, orang yang alim, yang tafi'un nas, dimanfaatkan oleh orang banyak dengan ilmunya. Fi fatwa, di dalam hal berfatwa. Fatwa niki tusulang kemudian terjawab. Allah yarham guru tiang niki. Pertama Syekh Zakaria Abdullah Bela, dia mufti resmi negara Arab Saudi waktu itu. Kemudian juga Syekh Abdullah Lahji, mufti tidak resmi tapi semua orang menanyakan masalah ke sana. Syekh Muhammad Alawi Maliki, Imam Syekh Subayil Ahmad Subayil, Syekh Abdullah Khayyab. Nah, mereka niki jadi imam, dua niki jadi imam di masjid dan di kantornya dia berfatwa. Fatwa mufti resmi, mufti Mekah. Mereka itu mufti. Nah, niki alhamdulillah kita berhubungan dengan orang-orang itu. Maka setiap hari selalu sibuk dengan ilmu. Tetapi kalau kita tanya ya Syekh, apa tujuannya pekerjaan yang perlu mengerjakan dari pagi sampai malam, tidak ada lain redha Allah, surganya Allah dan nikmat Allah, kemudian hidayah Allah, ampunan Allah, semua yang dimiliki oleh Allah itu yang saya harapkan. Tapi inilah cara jalan dia mencarinya. Nah, sehingga awit tadris, tidak ada hari tanpa mengajar. Ini klaim subuh. Mara contoh guru tiang Allah yarham Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki, tiang ngaji subuh, baca ikna sampai tamat, bujairimi ikma, bujairimi ikna, kemudian minhajut talibin yang baca sama beliau. Selesai ngaji hingga subuh, beliau niki sarapan pagi, terus lumbar sekolah, dia sholatiyah ngajahan. Sebelum masuk pelajaran, setengah jam sebelum lonceng berbunyi, bel berbunyi, ngajar. Hanya tempat tidak ngajar ketika dia makan pagi, dahar kelema antara rumah dengan sekolah. Di sekolah waktu tunggu tanto si murid. Begitu lonceng berbunyi, dia bangun dari tempatnya, pergi ke kelas. Di mana kelas paknya? Oh, di kelas 2, di kelas 2. Kelas C, kelas 2, pindah kelas 3, pindah ke Kisbul Ali sampai zuhur. Sembahyang zuhur malik ngajahan. Satu pelajaran setelah zuhur. Mantuk dia gede, dahar. Gada. Luaran gada, malik ngajahan. Sampai jam 3. Kemudian rawash, mensiram dan sebagainya.
Asar otak-atik si murid sampai jam 5:30. Kemudian ke Masjidil Haram. Di sana juga sibuk dengan Al-Quran. Ilal maghrib sampai isya baca Quran. Kemudian mantuk dari isya otak-atik si murid. Jadi tidak ada waktu, sibuk dengan ilmu. Tetapi kesimpulannya nunasang ampun piti. Jawabannya adalah redha Allah, syurganya Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lagu iya langan mete ni. Maka di sini fa in amkanahu istighraqul awqat fi dzalika huwa fa huwa afdalu ma yashtaghilu bi badal maktubah. Sibuk dengan ilmu tidak ada paling afdal pekerjaan setelah sembahyang yang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu paling afdal. Kemudian setelah itu sibuk dengan ilmu lebih afdal daripada yang lain. Nah niki bahasan ulama rahimahullahu taala. Wa in amkanahu istighraqul awqat fi dzalika fa huwa afdalu ma yashtaghilu bi ba'dal maktubah. Wa rawatibiha, sembahyang yang 5 waktu dan rawatibnya. Idza qusida bit ta'lim al isti'anah bihi 'ala suluk. Wal muradu bil ilmi al muqaddim 'ala al ibadah al ilmu alladhi yuraghibun nas fil akhirah. Ilmu yang mendorong kita untuk berbuat baik. Niki yang dimaksud. Tidak kalah juga ilmu kedokteran, ilmu kepolisian, ilmu keamanan, ilmu lain. Tapi yang paling utama adalah ilmu yang menjadikan kita semakin yuraghib, artinya targhib niki semakin simpati, semakin banyak energi kita untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Ana menaya temete ngaji dek masjid biar niki cari redha Allah. Jangan mencari perhatian orang. Tidak perlu niki. Perhatian orang tidak perlu. Jaga nih. Kalau sudah menjadikan sesuatu pekerjaan niki dan kita tidak ada lain fokus kepada mencari redha Allah, maka kita akan mendapat hal-hal yang melebihi apa yang kita kehendaki. Nah, ini kita terbalas ya Allah. Yakin baik. Sibuklah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita akan memperoleh sesuatu melebihi dari apa yang kita butuhkan. Niki yakin. Apabila kita sibuk dengan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan kita tulus ikhlas mengerjakannya, maka Allah akan memberikan kepada kita melebihi apa yang menjadi kebutuhan kita, melebihi apa yang menjadi hajat kita. Sadaqallah, benar Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillah. Nah, takwa Allah niki diantaranya adalah ilmu, diantaranya adalah abid. Burung dua nih, abid, alim. Yang kedua, banyak orang juga al-istighalu bil muta'allim, belajar, ngaji dan tegawe. Mulai rajin ngaji. Lu gendelu abai jadi guru kayak. Arak sekek sahabat tiang elin datuk bengkel lah jadi murid. Ninggal datuk bengkel ngaji ni datuk pesa. Ninggal datuk pesa ngaji ni datuk alwi. Ninggal datuk alwi ngaji ni datuk khairi. Ustaz yang ustaz dia muah jadi guru pelagi dia kuat yang guru ngaji dong tiang ngaji. Apa mpite si ngaji doang. Dengan batu-batu ngajari ustaz Sarah, adiknya, tiang dia bakat, tiang bongok tiang. Apa PT menu? Enggak ke PT bahasa guru, ridho Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala, syurga Allah Ta'ala. Lagu ia lang kemete aku ni bahasa guru kelai. Nah, pelunggum sampai arak marak niki masuk. Ada juga seperti ngaji terus. Tak pernah berniat ngaji untuk jadi guru, tak pernah. Ampurayan tiang pun tak pernah menuntut ilmu untuk jadi guru, tak pernah.
Jadi guru jari, Allah memberikan kesempatan untuk kita. Allah memberikan. Maka dengan muta'allim, sibuk dengan ngaji, itu jalan satunya salah satu jalan untuk mencari redha Allah. Ngaji. Wal qasidu bit ta'allumi wajhillah. Tidak ada lain tujuannya mengaji adalah semata-mata mencari redha Allah. Fastighaluhu bit ta'allumi afdalu min istighal bil azkar. Sibuk dengan menuntut ilmu lebih afdal daripada berzikir. Ane tak mandek. Makin ya, pelungum sami arak terpersilap zikir. Kalau zikir nyeribuk lah. Kemudian arak pengajian. Mana lebih besar pahala kita nyeribuk dengan hadir di majlis ilmu. Nek nuni ketia. Bahasan kita. Apa bahasan kita? Fastighaluhu bit ta'allumi. Sibuk dengan mengaji afdalu min istighali bil adhkari wan nawafilil mutlaqah. Dengan sembahyang sunat mutlak lebih belik pahala dengan. Wala yanbaghi lahu an yahla nafsahu min wirdin minal zikri kulla yaumin. Lagu dedek ngaji doang dinara wirid, dinara amalan. Selesai sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Allahumma antas salam, minkas salam. Subhanallah. Jangan tinggalkan itu, Basi. Tetap seperti ini. Tetapi kalau di luar waktu-waktu seperti ini, mengisi waktu kita lebih afdal menuntut ilmu daripada yang lain. Itu bahasa ulama. Wala yanbaghi lahu an yanafsahu min wirdin min adzikri kulla yaumin fadzalika a'walu lahu ma huwa bisabili insyaallah. Bal law kana minal awam lakana huduri bi majlisil wa'zi wal ilmi afdalu min istighali bil awrad. Lebih-lebih itu awam. Mara itu pada awam. Lebih afdal mencari ilmu daripada yang lain. Ini. Qala Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu taala anhu law anna thawaba majlisil ulama badalin nas laqtatalu alaihi hatta yatruka kulli dhi imaratin imaratah wa kullu dhi suqin suqah. Andai kata ya bahasa Ka'ab al-Akhbar terperituk duan bau kayak tengaji. Ini saya semua pegawai negeri, pejabat-pejabat akan meninggalkan jabatannya, akan duduk di majlis ilmu. Seandai kata diperlihatkan hasil terperituk luar marah gunung sama terperit, kita akan meninggalkan semua. Maka kita akan memilih hadir di majlis ilmu. Itu kata Ka'ab al-Akhbar. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innar rajula, basin Sayyidina Umar, sesungguhnya seorang laki-laki keluar dari rumahnya membawa dosa yang sangat besar. Misal Jabal Tuhamah, dicontohkan di sini Jabal Tuhamah di Yaman. Dia kulit ane nak terpenumpuk dosa marati yang pelungum tim gurung terjadi dia dosa. Kemudian kita keluar dari rumahnya karena Allah untuk mencari ilmu. Fa idza sami'al alim wa khafa wastarja'a, mendengar ucapan orang yang alim saleh. Kemudian kita istighfar kepada Allah, merasa perek hidup, wah ya Allah. Nah niki sehingga terasa di dalam hatinya bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mendapat ilmu di bahasan Sayyidina Umar dan berazam mengamalkan ilmunya itu, maka kembali ke rumahnya dia sudah maghfurin, diampuni dosa-dosanya. Lagu ingat
dosa-dosa yang sagair yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki ruan kelebihan pada nuntut ilmu orang. Ndik jadi dengan alim, dia dengan ngaji dek kita. Ndik jadi dengan alim lu ngaji. Dan seorang yang alim tidak akan dikatakan tidak akan disebut tuan guru, lamun dinarak murid. Dan tuan guru arah dinarak murid, saya tuan guru, betul ngajar dinarak balik doa. Ndik tuan guru. Baru orang guru apabila ada murid, baru depan orang tuan guru. Allah yarham seorang ulama, baru dikatakan tuan guru apabila gurunya tuan guru, muridnya tuan guru. Nah, baru teparan tuan guru apabila dia punya guru seorang tuan guru, kemudian dia punya murid juga tuan guru. Iya wah tuan guru. Lamun beta guru paling le Google cari si Google. Syekh Google, tahu Syekh Google? Enggak letak ngaji le Google doang. Ampuraya. Harus kita punya berhadapan langsung dengan guru, baru kita namanya murid apabila berinteraksi langsung sama. Lebih-lebih kita pegang sanad guru kita. Kita membaca Bukhari, guru saya menerima Bukhari dari mana? Dari gurunya. Gurunya itu menerima dari mana sampai ke Imam Bukhari. Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah, Rasulullah kepada Jibril, Jibril kepada Allah. Selesai urusan. Itu yang mahal. Sanad ilmu ini paling mahal. Sanad ilmu. Maka Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud, Sunan Imam Tirmidzi, maka dia memiliki sanad guru namanya sanad az-zahab. Sanad az-zahab, yaitu yang dekat dengan baginda 3 jarak. Rasulullah, sahabat Nabi, tabi'in, kemudian kepada Imam Bukhari. Dan ada yang sampai 4, ada yang sampai 5. Jaraknya dengan 5 guru, jaraknya dengan Nabi. Tetapi yang paling dekat adalah yang 3 jaraknya. 3 jaraknya antara Imam Bukhari menerima dari seorang guru, guru menerima dari guru tabi'in, tapi menerima dari sahabat menerima dari Rasulullah SAW. Nah, sanad yang sangat mulia namanya sanad az-zahab, rantai emas. Nah, itu ada, tidak ada di agama lain seperti yang kita miliki, tidak ada. Sebut agama mana? Tidak ada seperti agama kita, agama Islam. Memiliki sanad ilmu yang luar biasa. Nas'alullah as-salam. Nah, katanya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, siapa di antara kita yang mendengar seorang alim, kemudian duduk bersama mereka dan dia mendapat pelajaran dan tertusuk di dalam batinnya dan berazam untuk mengamalkannya, maka dia kembali ke rumahnya sudah diampuni dosa-dosanya. Genjangan jurang pelungguh sami, ndik dia jadi guru, jadi murid jari. Seolah-olah kan jadi murid. Kita jadi murid yang baik, yang ikhlas. Kita jadi murid yang ikhlas, yang tulus. Nah niki. Nas'alullah as-salam. Maka pelunggum sami berkali-kali tiang sampean alim sak tetap ngamalan. Dan tiang terima ilmu niki dan tiang amalkan ilmu niki dan tiang buktikan sendiri keampuhan daripada ilmu yang saya miliki. Berkali-kali tiang sampean di sini. Allah yarham guru saya Syekh Abdullah Lahji. Kemudian juga ngaji Sunan Abu Da'ab, Sunan Sahih Muslim Syekh Subayyin. Likulli syai'in tahiyyah wa tahiyyatu Makkah at-tawaf wa tahiyyatu Muna al-jamarat wa tahiyyatul masjidi as-shalah wa tahiyyatul baiti as-salam. Fa idza dakhaltum buyutakum fasallimu ala ahlikum fa in lam takunu hunaka ahli fasallimu faqulu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Summa qara'u ma tayassara minal Qur'an wa bil khusus ayatul qisas.
Summa sallu ala nabil mukhtar. Ibas. Yang masih tengase direkam di dalam zihin saya, dan itu tidak hanya 2 guru, tapi yang masih saya ingat Allah yarham Syekh Abdullah Lahji, kemudian Syekh Imam Subayil, dia ngaji sama Imam Subayil Bukhari sampai khatam Bukhari, dia lanjutkan ke Muslim itu ba'dal isya, malam Selasa Rebo, malam Sabtu, 3 kali seminggu ngaji sama beliau. Kemudian malam lagi fiqh Hambali dibaca. Saya tidak hadir salah fiqh Hambali, nyesel dia hadir. Allah yarham. Bahasa niki dan tiang amalkan 1977, tiang amalkan tahun 1977. Dia tak kena terima lain. Di kulli syai' tahiyatu Makkah at-tawaf, tawaf kudum. Tabu Mekah harus tawaf. Dia tahiyat Mekah. Kemudian kita masuk Mina, tahiyat Mina adalah al-jamarat, jumratul aqabah. Wa tahiyatul masjidi as-shalah. Tamu masjid sembahyang 2 rakaat an qabliyah, langsung tahiyat. Hatta andai kata imam sedang berkhutbah, pelunggung tama delik dulu, jangan duduk dulu. Sembahyang 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Pernah terjadi di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi sedang berkhutbah, orang ini masuk langsung duduk, temanikan si Nabi, kum sholli. Bangun sembahyang. Maka sembahyang tahiyat masjid. Karena itu tahiyat masjid adalah sembahyang. Wa tahiyatul baiti as-salam. Nah, bahasa guru, apabila kamu masuk kepada rumahmu, fasallimu, maka hendaklah kamu melepas salam dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau tidak ada orang di rumah kita, faqulu, bahasa guru ini, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Maka syaitan yang ditugaskan oleh syaitan di dalam rumah kita masing-masing, marakain pupak maling ni, putri malu ni lemes. Assalamualaikum, ini tamu lemes. Karena syaitan niki memasang anggotanya di rumah masing-masing niki lebih tinggi derajat syaitan niki daripada yang punya rumah. Misal Ampurayan, Tuan Nurul Imran, MA, LCMA. Setan saling gedeng ni doktor. Lebalen ke dia, tuan guru sebut dia. Lebalen dia, datuk setan. Kelas ni, kelas datuk. Ini karena setan tidak mau. Tetapi apabila kita melepas salam masuk rumah, setan ni tidak akan berembi-rembi pangkat, lemes marakain pupak maling. Bahasa guru faqra'u ma tayassara minal Quran, baca qul huwallahu wa falaq wa binnas. Seteruk setan. Summa sallu ala nabil mukhtar, kemudian bacalah selawat nabi. Langsung seteruk berat. Dinaradayin setan ini. Niki amalkan niki. Amalkan dema bayan di. Buktikan timu anak ngeraos niki, timu anak mantep niki sebulan be ngamalan niki. Mbekele ketenangan batin, ketenangan rumah tangga. Ini ya Allah, seninan senduk semamun nyebeng. Kenapa setan ini tidak bisa kita kalahkan? Allah telah mengiklankan inna syaitana lakum aduun mubinun. Diiklankan oleh Allah dalam surat Yasin ini. Amalan ini kamu balik apa? Lepas salam. Tangguh apa ni? Amalkan itu sunnah Nabi. Kemudian baca Quran. Ini lu baca Quran ni kulhu wa parang rabinna. Kemudian selawat Nabi. Setan ini kena daya upaya. Kenapa masuk rumah? Nah, keluar rumah pun niki harus ada doa. Bismillah tawakkaltu ala Allah.
La haula wala quwata illa billah. Ara sabiluan Allahumma inna a'udzu min an adilla aw dhalla azlam. Lagu niki bae bismillah tawakkaltu ala Allah. Tetap amalan. Insyaallah kita akan selalu bertujuan yang bagus. Maka Nabi bersabda, kullun nas yaghdu fabai'un nafs. Famu'tiquha aw mufiha. Semua orang tidak ada yang berdiam diri di dalam rumah. Setiap pagi kita keluar. Keluarnya ke rumah ini, famu'tiquha, imma kita akan membebaskan diri dari neraka, au mubiquha, atau akan mencelumuskan diri ke neraka. Kita. Maka setiap kita keluar rumah, kita harus tanya kemana. Mu'tiquha, membebaskan diri dari neraka, au mubiquha, atau menjerumuskan diri ke neraka. Tergantung belum. Tetapi kalau kita awali dengan bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dendet mara bembe. Bembe ini kita membalik dinara. Dinara salam neraka. Tama. Sugul baran pun dinara bacaan apa-apa. Lamun ieu keadaan kita apa bida kita dan bembe. Tapi pada ada bembe wasili lalu. Fakta kan itu. Fakta. Amalkanlah baun ngaji sekedik-kedik lagu tetap istiqamah tengah amal. InsyaAllah kita akan diberikan oleh Allah keberkahan. Jadi sembahyang ayat kursi, kemudian ayatul hirsi, qabliyah subuh, tamuli balik lepas salam, keluar balik bismillah tawakkaltu ala Allah, farak tedem baca selawat Nabi, baca istighfar. InsyaAllah akan lain penghidupan kita. Coba amalkan sebulan baik. Timu anda kematul akan berubah suasana keluarga kita. Munah aman keluarga, aman anak jari, rezeki temurah. Mudah dia pelit. Dia pelit. Tercabut si Allah Ta'ala lemak munah pelit. Munah niki ruang situasi kondisi. Itulah dunia. Itulah syurga dunia. Syurga dunia. Nas'alullah as-salam. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keselamatan. Bu ketiang nyampi alik pelunggung seni, alhamdulillah berjanji kepiran. Saya sudah menyampaikan salam pelunggung sami kepada Rasulullah ketika saya berziarah ke Nabi. Ya Rasulullah, ummatuka ilik dia memberikan salam kepadamu dengan ucapan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Kemudian di Arafah saya juga berdoa di Arafah, mendoakan pelunggung sami. Allah Ta'ala jadi saksi, menangis 420 orang di dalam kemah ini, tidak ada yang tidak menangis. Nangislah. Dan yang kita doakan pelunggung sami, mendoakan diri saya, anak-anak saya, pesantren saya, dan murid-murid saya, dan sahabat saya, dan kenalan-kenalan yang baik sama saya. Menadahkan tangan. 400 lebih anjir nuna. Dinarak dengan dinangis. Selapung ini mama menangis doa. Bau hidup di padang Arafah. Mudah-mudahan jambai mati dulu mendewah ngenjak tanah suci. Nas'alullah as-salamah. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد رسول الله